terbebas dari lisan dan tangannya. Maksudnya bagaimana? Mukmin yang paling utama keislamannya adalah ketika orang lain terbebas dari kejahatan lisan dan anggota badannya, lisan dan tangannya. Kenapa lewat hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan lisan dan tangannya? Karena orang yang melakukan keburukan itu potensinya lebih banyak dilakukan oleh lisan dan tangannya. Jarang orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat jelek kepada orang lain lewat kakinya. Makanya Rasul katakan min lisanihi wa yadihi, lisan dan tangannya. Yang disebut lisan dan tangan, Pak, yang disebut adalah lisan dan tangannya. Ada orang yang mohon maaf lisannya diem, gak zolim ke orang, gak aniaya ke orang, tapi mohon maaf tangannya bergerak. Ya bikin status macam-macam, bikin hoax, ya sekarang bahasanya gitu kan ya Pak, bikin hoax, kriminalisasi, bully dan lain-lain sebagainya. Ya, kejahatan yang mungkin membuat orang lain bisa tersakiti karena ulah tangannya. Makanya Rasul berpesan, mukmin yang paling utama keislamannya adalah ketika orang lain terbebas dari kejahatan lisannya, terbebas dari kejahatan anggota badannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasul pertegas lagi keutamaan yang kedua, Bapak Ibu. Mukmin yang paling utama keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa. Lagi-lagi dalam banyak hadis Rasulullah SAW banyak berbicara tentang kemuliaan akhlak. Kenapa banyak berbicara masalah kemuliaan akhlak? Karena kita hidup itu, ibu bapak, ibadah kita itu nggak sekedar ibadah vertikal, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang tak kalah pentingnya adalah ibadah sosial. Hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama kita. Gak dikatakan seseorang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya manakala ibadahnya bagus, ibadahnya tekun, ibadahnya rajin, tapi dengan manusia hubungannya jelek. Gak dikatakan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kepatuhannya kepada Allah dikerjakan, tapi hablum minan nasnya buruk, lisannya jahat kepada manusia, tangannya zalim kepada manusia. Harus berkesinambungan, harus apa? Harus beriringan, berjalan beriringan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah ritualnya bagus, sholatnya rajin, zikirnya mantap, hubungan dengan sesama manusia pun bagus. Absus salam, ya sebarluaskan salam. Menyebarluaskan salam itu maknanya luas, Pak. Gak sekadar assalamualaikum, gak sekadar itu saja, tapi lebih jauh dari itu, bagaimana kita mampu menghadirkan kebaikan bagi orang lain, orang yang berada di hadapan kita, orang yang berada di sekitar kita merasakan nilai kebaikan yang kita tanam. Orang yang diajak bicara sama kita merasa nyaman ketika berada di tengah-tengah kita, lantas ia tidak memecingkan mata, sama si Anuma saya nggak mau dekat-dekat. Kenapa? Mulutnya kasar, mulutnya kerap kali menyakiti, mulutnya kerap kali menzolimi. Saya lebih baik jauh darinya. Hati-hati. Yang kedua, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa? Akhlaknya sudah ada, tapi belum baik. Akhlaknya waktu itu, ya, orang-orang Arab jahiliyah, mereka masih berakhlak dengan akhlakul madmumah, dengan akhlak buruk, dengan akhlak tercela, dengan akhlak yang jelek. Masuk Rasulullah SAW, direformasi oleh Rasulullah, dirubah oleh Rasulullah SAW, akhlakul madmumah menjadi akhlakul mahmudah, jadi akhlak yang terpuji. Makanya dalam banyak hadis Rasul bicara tentang kemuliaan akhlak, kemuliaan akhlak, kemuliaan akhlak, kemuliaan. Ahsanuhum khuluqa, yang paling mulia akhlak. Akhlak kepada sesama manusia, tutur kata kepada sesama manusia,
budi pekerti dengan sesama manusia. Ketika ada yang muda nih, kalau bicara akhlak kan Pak, ketika ada yang muda utamanya sapa orang yang tua, ya. Min ijlalillahi ikramu disayyibatil muslim. Salah satu ciri memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati, memuliakan orang yang usianya di atas kita, memuliakan orang yang usianya lebih sepuh dari kita, ya. Kadang kita masuk ke rada-rada gengsi Pak, kalau nyapa orang duluan tuh, ya, gengsi, perasaan pingin disapa duluan. Kalau nggak disapa duluan mah kita lebih memicingkan mata, memalingkan muka. Jangan. Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti itu, kemuliaan akhlak. Ingat, harga diri seseorang itu Pak bergantung kepada ucap dan perbuatan. Kemuliaan seseorang itu bergantung kepada sejauh mana ibu bapak menjaga kemuliaan akhlaknya. Kalau kita bergaul, bersosial, bermasyarakat, bertetangga, ada hakul jar yang harus kita jaga. Hak bertetangga. Bagaimana kita punya tetangga, ya? Kalau ibu bapak mau pergi ke luar kota, ini kemuliaan akhlak nih. Kalau ibu bapak mau pergi ke luar kota, ya, mau melakukan perjalanan, apa akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah? Berpamitan kepada tetangga, betul ya? Pak, ini saya mohon izin, saya mohon pamit, saya mau pulang kampung dulu, ya. Apa kata tetangga kita? Oh iya, hati-hati, semoga selamat sampai di jalan, sampai tempat tujuan. Didoakan, ada nilai keberkahan kata Rasulullah SAW. Pamit kepada tetangga kalau kita mau melakukan perjalanan. Bagaimana jadinya kalau kita nggak pamit kepada tetangga? Kalau ada orang yang nyari kita untuk satu keperluan, semisal kita pergi ke luar kota meninggalkan rumah tanpa pamit kepada tetangga, atau ada hal-hal buruk lainnya, ya, kalau kita nggak pamit kepada tetangga, ya tetangga nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, kita mau pergi kita pamit ke tetangga, maka apa yang terjadi dengan tempat tinggal kita itu semisal diketahui keberadaannya oleh tetangga. Ini kemuliaan akhlak Pak, kemuliaan akhlak. Orang mukmin yang paling utama keimanannya adalah orang yang paling mulia. Bangun kemuliaan akhlak di dalam kehidupan kita. Di rumah tangga, ibu-ibu, gerbang surga bagi seorang wanita itu mudah. Apa kata kuncinya? Berbakti, berbuat mulia kepada suami. Ibu-ibu kepingin ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah, rumusnya sederhana. Berbakti kepada suami. Rasulullah SAW saat melaksanakan gerhana matahari, saat itu melaksanakan sholat gerhana matahari, Rasulullah SAW diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat-lihat, menengok-nengok penghuni surga dan neraka. Ketika dikasih kesempatan melihat penghuni surga, Rasul melihat ternyata yang banyak di surga itu pengisinya adalah orang-orang yang miskin Pak. Lalu ketika Rasulullah SAW dikasih kesempatan sama Allah buat ngelihat isi neraka, ternyata yang banyak penghuni daripada neraka itu dari kalangan para wanita, ibu-ibu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala kebanyakan itu neraka itu diisi oleh kalangan para wanita? Apa kata Rasulullah? Karena mereka, para wanita, banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Maksudnya gimana Rasulullah? Banyak para wanita, para istri yang tidak mau berbakti kepada suaminya. Begitu Bu, bisa menghantarkan kepada nerakanya Allah. Sebaliknya, mau masuk surganya Allah mudah, berbakti kepada suami, taat kepada suami, selama titah dan perintah suami itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sederhana. Dua, mukmin yang paling utama keimanannya, yang paling mulia akhlak. Jaga kemuliaan akhlak di rumah tangga kita, di masyarakat, di tempat kita kerja, di mana saja Pak. Jadi orang yang mulia, paling tidak sesederhananya kemuliaan akhlak itu, selain absus salam, menyebarluaskan salam, kita bermuka ceria, ya, bermuka ceria kepada tetangga kita.
bermuka ceria kepada teman kita, ramah kepada teman kita. Jangan ketika kita ketemu di jalan muka kita tuh ditekuk, dilipat, jangan. Senyum, dan senyum mah gratis Pak, tidak usah bayar, betul tidak? Senyum. Biarpun di rumah kita lagi ruwet, di tempat kerja lagi banyak masalah, ketika ketemu sama teman kita, ketemu sama saudara kita, ketemu sama sahabat kita, tetangga kita, upayakan biwajihin mali, dengan wajah yang ceria. Ini wajah cerianya kita itu Pak jadi sedekah. Sedekah yang paling mudah itu wajah ceria. Sedekah yang paling mudah itu mulia akhlak dengan senyum. Gampang tidak? Gampang, gak usah bayar. Ya, 2, kemuliaan akhlak, bangun kemuliaan akhlak di dalam hidup kita. 3, Rasulullah SAW katakan, Abdulul muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang paling utama di dalam hijrah, ini tahun hijriah kan ya, kita baru sepekan. Orang yang paling utama muhajir, kata Rasulullah SAW, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang-orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah secara maknawi. Berpindah dari situasi yang buruk kepada situasi yang baik, dari situasi yang baik ke situasi yang lebih baik. Dari apa yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala macam yang dilarang oleh Allah, kata kuncinya hindari, jauhi, tinggalkan. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kita semua jadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, agar kita semua jadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah. Kadang ada orang yang, mohon maaf bahasanya, hijrah, saya mah udah hijrah, tapi hijrahnya tidak totalitas Pak. Hijrahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa hijrahnya? Paling tidak 2 tadi, lisan, yang kedua tangan, paling tidak itu. Jadi kita bisa masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Ya. Orang yang Islamnya utama, mukminnya keimanannya utama, maka akidahnya pun harus utama. Karena apa? Orang yang hanya sekedar berbicara di lisan tapi tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, maka itu tergolong orang-orang yang munafik. Orang yang hanya ngucap di lisan tapi tidak sampai di hati sanubarinya, maka dia adalah orang-orang yang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketiga. Orang yang paling hijrah yang utama, kata Rasulullah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasul menyampaikan hal yang utama. Yang keempat adalah Abdulul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Orang yang berjihad yang paling utama adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis, ketika Rasul dan para sahabatnya pulang dari peperangan, Rasul katakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Pada saat itu banyak kaum muslimin yang jadi korban, yang jadi mujahid, yang gugur di medan tempur. Tapi kenapa Rasul bilang kalau itu perjuangan yang kecil, jihad dia yang kecil? Kemudian kata sahabat, apa yang engkau maksud ya Rasulullah sebagai jihadul akbar? Yang dimaksud jihadul akbar adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Man salaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yashtahi wa hina yaghdab. Orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu itu yaitu man salaka nafsahu, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya ketika ia berkeinginan. Keinginan kira-kira urusan apa ibu bapak? Berkeinginan urusan syahwat, urusan nafsu, maaf ya, nafsunya tidak diumbar, nafsunya hanya kepada yang halal-halal saja, kepada hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina yarghabu wa hina yarhabu, kemampuan untuk mengendalikan dirinya, menguasai dirinya ketika apa? Ketika rasa takut. Rasa takut dalam urusan apa? Nahil munkar. Ya. Orang
yang namanya nahin munkar, mencegah dari perbuatan yang munkar itu bukan sesuatu yang tidak bersih kok Pak, ya. Kita lihat bagaimana perjuangan imam besar Habib Rizik Muhammad Syihab, ya. Perjuangan sangat luar biasa dalam persoalan nahi munkar. Tapi pada kesempatan di kesempatan yang lain ada seseorang yang ketika dihadapkan pada persoalan nahi munkar ada rasa takut Pak. Bagaimana kemampuan dirinya untuk mampu mengendalikan, menguasai dirinya saat ada rasa takut ketika nahi munkar, ya. Wahina yashtahi, kemampuan dirinya mengendalikan, menguasai diri ketika apa? Ketika berselera. Kalau berselera urusannya apa? Urusannya makan. Berselera urusannya apa? Urusannya pakaian. Berselera urusan apa? Urusan kemewahan, kendaraan dan macam-macam. Bagaimana kemampuannya untuk bisa mengendalikan itu semua. Dan yang keempat, berjuang melawan hawa nafsu adalah ketika wahina yaghdab, ketika marah, ketika diri dikuasai oleh amarah. Al-ammaratu bisu, kalau judulnya amarah mengarah kepada keburukan. Ketika amarah, seolah-olah ibarat kata kalau orang dihadapkan pada amarah, emosi, ibarat kata ini palanya jadi bertanduk Pak, ya, palanya jadi bertanduk emosi. Maka saat itu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, andai kata kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau saat itu masih marah dalam keadaan duduk, maka berbaring, begitu ya. Saat di tempat posisinya lebih rendah. Atau saat kita marah, Rasul ajarkan dengan faliyatawadda, maka berwudulah. Kenapa berwudu? Amarah dasarnya dari setan, setan dasarnya dari api, dan api akan mati dengan apa? Dengan air. Wudu adalah gambaran air, dan wudu akan mematikan amarah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya, kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan dalam beriman, keutamaan dalam Islam, keutamaan dalam berjuang, dan keutamaan dalam berhijrah, sehingga kita semua kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah bisalamin aminin, dalam keadaan selamat dan amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula amrin bi husnil amal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. Rabbana atbim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.